jadi Pak, tujuan kegiatan untuk supervisi hari ini itu adalah di mana saya akan menyampaikan hal-hal apa saja, kegiatan apa saja yang nanti akan saya observasi di kegiatan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan di kelas. Tentu tujuan ini yang paling penting adalah supaya Bapak siap dan percaya diri sehingga lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Adapun beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak terkait beberapa hal kegiatan sebelum pembelajaran dan pada saat pembelajaran di kelas. Bagaimana Pak? Jadi kita mulai saja di pertanyaan pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti yang akan Bapak laksanakan di kelas? Baik, ada tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Yang pertama itu siswa mampu membandingkan teknik sosial, struktur teks, prosedur, tertulis terkait tersebut makanan. Kedua, siswa mampu menerapkan pengetahuan tentang teks prosedur tertulis terkait resep makanan secara individu. Jadi dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Berarti di tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu adalah terkait materi, struktur, teks, prosedur dengan dua tujuan pembelajaran ya Pak? Iya. Berikutnya kira-kira aspek apa saja yang ingin Bapak kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Aspek yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama aspek pengetahuan, yaitu saya memberikan dua teks prosedur tertulis, kemudian siswa membandingkan dua teks prosedur tentang resep, yaitu tentang fungsi sosialnya dan struktur teks yang mereka menganalisis. Kemudian aspek pengetahuannya yaitu setelah mereka menganalisis membandingkan dua teks prosedur, pengetahuan itu bagaimana mereka mampu mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di dalam menganalisis dua teks prosedur tertulis. Jadi dua Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Setelah itu nanti dalam pembuatan kegiatan baru dilakukan asesmen. Kalau dari apa yang Bapak sampaikan tadi di situ tentang kolaborasi, berarti itu sikap sosial ya Pak? Ya, Berarti ada intinya ada tiga aspek yang Bapak diterapkan, yaitu terkait pengetahuan, keterampilan dan sosialnya, ya. sikapnya. Luar biasa Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran baik itu dalam bentuk model, strategi maupun metode pembelajaran yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat mengajarkan tentang teks prosedur ini. Baik, Bu. Jadi rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu saya menggunakan pembelajaran berorganisasi. Untuk melaksanakan pembelajaran berorganisasi tentu saja sebelum itu kita lakukan namanya asesmen awal. Jadi asesmen awal itu adalah untuk memetakan pengetahuan awal siswa untuk apakah mereka itu masuk kategori yang mampu, belum mampu atau tidak mampu. Setelah itu dari hasil itu kita menyusun rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas. Kemudian metode apa yang saya lakukan atau strategi apa yang saya lakukan. Jadi saya merencanakan strateginya itu adalah dengan diskusi kelompok, dengan melibatkan kelompok-kelompok, beberapa kelompok besar. Nah, prosedur ini diantaranya setiap kelompok itu kita harus memperhatikan itu, yaitu berdasarkan daya belajar siswa yang telah kita analisis sebelumnya berdasarkan hasil asesmen mereka. Ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual dan kinestetik. Kemudian kita
kita distribusikan di dalam kelompok itu setiap siswa itu supaya dalam setiap kelompok itu terjadi aktif, jadi yang baik. Kemudian lagi apa tadi, metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab, diskusi, dan tunjuk kerja. Nah, strateginya itu ya dengan bekerja kelompok, dan di situ siswa akan diberikan lembar kerja peserta didik untuk menganalisis dua teks tersebut untuk membandingkan dua teks tersebut. Maka guru memberikan lembar kerja tersebut dan peserta didik berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut, dan guru memonitoring dan memberikan monitoring kerja-kerja peserta didik. Jadi dalam pengembangan yang Bapak lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu, sistem yang digunakan adalah sistem pembelajaran berdiferensiasi. Jadi salah satu sistem yang luar biasa, karena itu kita mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar siswa. Iya. Yang berikutnya adalah tentang strategi dan metode, tadi itu juga sudah sangat luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya di sini saya ingin mengetahui kira-kira media pembelajaran pada saat mengajarkan teks prosedur itu Bapak menggunakan media pembelajaran apa saja? Baik Bu, jadi media pembelajaran yang saya gunakan itu, saya menggunakan ada gambar, ada video, ada slide PPT dan presentasi. Jadi saya menanyakan gambar melalui slide PPT, kemudian kita saling tanya jawab, diskusi terkait gambar yang diberikan oleh guru, kemudian siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian video, di dalam video misalnya teks prosedur itu menunjukkan video kepada siswa tentang cara pembuatan atau resep sebuah makanan, sehingga siswa itu memahami bahwa ini loh teks prosedur. Itu isinya adalah berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan, yang isinya ada strukturnya, ada tujuan atau A, kemudian ada struktur teksnya itu ada bahan-bahan dan step tasnya di belakang. Luar biasa Pak. Jadi dari dunia pemaparan Bapak tadi terkait media pembelajaran yang Bapak gunakan itu, saya melihat ada 3 aspek dari berdiferensiasi itu sudah terpenuhi. Salah satu aspek yang paling penting itu tentang tersedianya konten pembelajaran yang Bapak siapkan. Berikutnya ini ada pertanyaan lanjutan di kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya, nanti di depan saya akan melaksanakan berbagai pelaksanaannya di kelas dengan topik pembelajaran yaitu teks prosedur tentang resep. Saya akan melaksanakan itu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang daripada sebuah resep ini, dan memperhatikan kesiapan belajar siswa dan daya belajar siswa, sehingga mereka itu kebutuhan siswa itu terpenuhi. Mereka itu bisa meningkatkan pelajaran mereka Terima kasih Pak. Kalau begitu waktu tepatnya itu hari apa Pak? Dan saya bisa dapat petunjuk untuk bagaimana observasi. baik sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada di kelas siswa. Maka hari Selasa jam 2 untuk mengambil kelas Sebelumnya berarti ini saya mohon izin, nanti ketika Bapak mengajar saya langsung akan melakukan observasi di kelas ya Pak. Dan semoga Bapak tidak terganggu dengan kehadiran saya. Kemudian setelah nanti di kegiatan observasi setelah Bapak melakukan pembelajaran, saya ingin juga meminta waktu Bapak untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Boleh ya Pak? boleh Bapak. Karena di sini tentu saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Selain itu, saya ingin tanya nih, setelah percakapan pra observasi hari ini, kira-kira bagaimana yang barusan Bapak rasakan? Alhamdulillah
Assalamualaikum. Semangat selalu. Makasih. Assalamualaikum.